materi yaitu manajemen lingkup proyek. Langsung saja. Manajemen lingkup proyek. Yang pertama, lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek tersebut. Setelah itu, hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notolun rapat. Lalu, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek yang pertama, perencanaan lingkup. Menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Yang kedua, definisi lingkup, yaitu meninjau carta proyek dan pertanyaan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Yang ketiga, membuat WBS, membagi hasil proyek besar menjadi komponen lebih kecil, lebih mudah ditangani. Keempat, verifikasi hidup lingkup, itu memformalkan penerimaan lingkup proyek. Yang kelima, pengendalian lingkup, mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Yang pertama, rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Yang kedua, masukan utamanya mencakup karta proyek, pertanyaan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh proyek Carter bisa dilihat pada tabel tersebut. Project detail, project start date, project manager, project objektif. Nah, ini contoh project Carter-nya, yaitu sign off, comment. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Yang pertama, pernyataan lingkup awal. Karta proyek, aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Penetapan lingkup proyek lebih jauh, yaitu Project Carter. Bisa dilihat pada contoh tersebut. Lalu membuat work breakdown struktur dalam kurva WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil. Contoh WBS internet disusun berdasarkan produk. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Contoh WBS internet disusun berdasarkan phase. Lalu WBS internet dalam bentuk tabular. Satu, concave, itu yang pertama evaluate current system, kedua defini requirement, setelah itu defini specific, defini risk and risk management, develop project plan, brief web development team, website design, website development, rollout, support. WBS internet dan Gantt chart dalam project 2000. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan Gantt chart internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek, WBS, dan schedule. Yaitu tabel 5-4 eksekusi tes for JWD consulting WBS. Pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama, pedoman. Beberapa organisasi seperti DOD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Kedua, pendekatan analogi, meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyelesaikan untuk proyek Anda. Yang ketiga, pendekatan top-down, mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Setelah itu pendekatan bottom-up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Setelah itu pendekatan min mapping, menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Contoh pendekatan min mapping. Bisa dilihat project management, install hardware and software, server, user hardware, desktop, laptop, ada update inverter, update database, hasil WBS dalam diagram, informatik teknologi upgrade project, lalu project management, update inverter, acquire hardware and software, install hardware and software, perform physical, invert, update database, server, user hardware.
Pustaka BBS dan skop bahasa link. Banyak tugas-tugas BBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan beberapa biaya yang diperlukan. Pustaka BBS merupakan sumber dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir BBS, lingkup proyek yang disetujui dan BBS serta pustaka BBS membentuk skop baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan BBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan minimalkan perubahan lingkup. Ketiga, banyak proyek TI yang sengsara karena skop, krip, dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Yang pertama, pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Yang kedua, sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. Yang kedua, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Mengelola perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mencakup yang pertama perencanaan lingkup, yang kedua definisi lingkup, yang ketiga pembuatan BBS, yang keempat verifikasi lingkup, yang kelima pengendalian lingkup. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.